Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Jember merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan potensinya melalui giat ekonomi kreatif dengan hasil seni ukiran meubilar atau furniture. Seperti di lokasi dekat Balai Desa Paleran ini, terlihat beberapa orang sedang sibuk mengerjakan ukiran meubilar. Ada yang menggunakan teknik pahat manual ataupun dibantu dengan peralatan modern seperti gerinda. Yon Sugiono, salah satu pengukir meubilar, mengatakan bahwa menekuni seni ukir membutuhkan konsentrasi dan juga fokus agar bisa menghasilkan karya yang maksimal. Uniknya, karena Desa Paleran juga menjadi salah satu lokasi bekas peninggalan Kerajaan Majapahit, hal tersebut pun mempengaruhi gaya ukir pada seni yang dibuat pada karya yang dihasilkan. Tergantung kayu, Pak. Ada media kayunya, kayak kayu jati ini ya gampang lah. Ntar kalau kita kesulitan pada kayu-kayu nangka atau kayu yang berserat bolak-balik itu agak susah. Kendalanya kalau kecil gini, Pak, kalau nggak dijepit lari dah. Gatot dia, Pak. Ya. Terus suka dukanya menekuni seni ukir apa, Pak? Ya, kalau sukanya sih apa ya, kalau sukanya mungkin karena udah profesi, jadi ya harus seneng lah istilahnya kan untuk seni. Ya, memang didikan saja untuk sekolah seni, jadi ya terus itu untuk berkelanjutan hanya sampai sekarang. Gunawan sebagai salah satu pemilik usaha meubilar menyampaikan bahwa produk ukirnya dijual dengan sistem inden atau harus melakukan proses pemesanan terlebih dahulu. Kita sesuaikan peninggalan Kerajaan Majapahit dan juga ini menciptakan salah satu produk unggulan dengan nuansa motif Majapahit. Tergantung ordernya, tinggal pesanan seperti apa, tapi utamanya motif Majapahit. Yang jelas ini bukan dipasarkan, yang jelas inden pesanan. Kita menerima pesanan aja sudah kewalahan. Dari Umbulsari, Sukito, Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah kondisi keseharian warga lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang tiap harinya. Para ibu rumah tangga sejak pagi hingga siang mengantri air bersih bantuan dari pemerintah serta para relawan dari unsur TNI, Polri, BPBD maupun PMI Jember. Dari data PMI Kabupaten Jember, setidaknya ada 250 kepala keluarga yang sumurnya mengalami kekeringan. Untuk keseharian seperti memasak dan air minum, warga hanya mengandalkan bantuan suplai air bersih dari pemerintah dan relawan. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga melakukannya di sungai. Kekeringan pada warga lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Jemberlor Patrang diketahui sejak 6 bulan terakhir. Meski sudah berusaha menambah kedalaman sumur, air tetap tak kunjung keluar. Kini warga mengaku pasrah dan tetap mengharap bantuan air bersih dari pemerintah maupun relawan untuk kebutuhan sehari-hari hingga kondisi sumur kembali normal. Sudah berapa bulan tak keluar air? Ada setengah tahunan. Setengah tahun. Iya. Oh, setengah tahun. Sekitar 6 bulan ke 7 bulanan itu sudah. Awalnya lancar. Iya. Ibu biasa di rumah pakai apa untuk air? Dia ambil dari sumur. Sumur ya? Iya. Warga pun berharap bantuan air bersih bisa didistribusikan setiap hari, mengingat akan kebutuhan air yang cukup vital untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Distribusi air bersih dilakukan PMI di Kelurahan Jemberlor, tepatnya di Jalan Manggar, Gang Jambu, Kecamatan Patrang. Setidaknya di wilayah tersebut terdapat 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Tiap harinya PMI Kabupaten Jember mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter. Distribusi air bersih yang dilakukan PMI ini disalurkan dalam waktu 2 hari sekali. Humas PMI Kabupaten Jember Gufron Evian Effendi menuturkan, gerakan distribusi air bersih ini sesuai permintaan warga yang membutuhkan air bersih imbas keringnya sumur warga akibat musim kemarau. Dalam sehari PMI Jember menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada 250 kepala keluarga. PMI pun menyiagakan 2 unit truk tangki untuk melakukan distribusi air bersih. Untuk agenda saat ini seperti apa?
Agenda saat ini distribusi air di Kelurahan Jember Lor untuk 40.000 liter sampai saat ini. Pengamatan di sumur warga seperti apa, Pak? Sampai detik ini sumur warga masih tidak mengeluarkan air meskipun sudah ada pengerukan ulang di lebih dalam, tapi tetap tidak keluar air. Ada berapa sasaran penerima? Ada kurang lebih 250 kakak. Tak hanya distribusi air bersih, PMI juga melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi real sumur warga. Karena kebutuhan air bersih sangat mendesak dan juga usulan warga setempat, PMI Jember berencana akan melakukan distribusi setiap hari untuk membantu warga. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Untuk mencegah penyebaran wabah PMK agar tidak semakin meluas, Puskeswan Balung dan Wuluhan dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember bekerja sama dengan pemerintah Desa Glundengan, dibantu TNI Polri dan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya melakukan penyuntikan vaksin PMK dosis ke-1 jenis Aftopor dengan target sasaran 100 ekor sapi dengan ketentuan kondisi tubuh yang sehat. Gerakan vaksinasi PMK yang dilakukan secara door-to-door ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku, karena saat ini penularan PMK di Jember Selatan sedang meluas. Kebanyakan warga, ada yang antusias, ada yang tidak. Namun dengan cara ataupun berbagai petunjuk yang kita berikan, akhirnya mereka khususnya petani yang memiliki sapi mau untuk divaksin. Karena sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan vaksin ini bukan akan malah menambah wabah, tapi membendung wabah ini jangan sampai meluas ke sapi-sapi yang belum terdampak. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Salah satu warga Dusun Kerajaan Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, bernama Siti Umihani, kini mulai bangkitkan usahanya yang sebelumnya terdampak wabah COVID-19. Sebelumnya, Hanik membuka usaha rumahan seperti warkop. Namun setelah adanya wabah COVID-19 selama 2 tahun, usahanya semakin terpuruk. Pada akhirnya setelah wabah tersebut mulai menurun, kini dirinya kembali mencari terobosan untuk mengembangkan usahanya, yakni saat ini membuat sale pisang. Sale pisang yang dibuat oleh Siti Umihani yang sebelumnya mencoba-coba, kini usahanya tersebut lancar hingga pembuatan sale pisang terus dikembangkan. Untuk pembuatan sale pisang ini, dirinya menggunakan bahan pisang yang berkualitas. Dan sebelum dibuat sale, pisang tersebut dibilah-bilah menjadi beberapa bagian dan kemudian dijemur hingga kering. Untuk mengeringkan belahan pisang tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 mingguan tergantung cuaca. Dan setelah bahan pisang yang sudah dikeringkan, kemudian digoreng dan dicampur dengan tepung dan siap dipasarkan di berbagai daerah lewat pasar online. Untuk harga satu kemasan plastik yang berukuran setengah kilo dibanderol dengan harga Rp20.000. Sedangkan untuk kemasan 1 kilogram dibanderol dengan harga Rp40.000 saja. Pisang hijau, pisang candi, pisang raja, terserah Mas, terserah. Permintaan gitu. Untuk proses pembuatannya ini butuh waktu berapa lama, Pak? 20 hari, kalau panasnya nyentar itu 20 hari. 20 harian itu. Nah, untuk harga sendiri, Mbak, satu paket itu berapa, Mbak? Satu paket biasanya aku kemasannya itu setengah kilo, 1 kilonya itu 40.000. 40.000. Terus ini dipasarkan lewat online atau seperti apa, Mbak? Online juga menerima pesanan langsung. Sementara dipasarkan di mana saja ini, Mbak? Kemarin ada yang dari Malang, Jakarta, terus ya Jemberan banyak juga sih Mas, soalnya masih baru. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Merasa senang dan terhormat. Dengan tema digitalisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, sinergi bersama membangun pertanian di Indonesia dewasa ini harus terus berkembang. Dengan era baru ini, petani di Indonesia diharapkan bisa beralih dari cara konvensional ke arah digitalisasi.
tak hanya dalam hal pemasaran produk atau hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan solusi cepat tentang permasalahan pertanian. Melalui digitalisasi, proses suplai maupun penjualan hasil pertanian dari petani hingga ke konsumen bisa lebih cepat dan memutus mata rantai oknum yang bisa memainkan harga dan menyebabkan kerugian kepada petani. Untuk itu, peran perguruan tinggi juga sangat penting sebagai penyambung dan pendamping program digitalisasi di tengah masyarakat petani. Dengan pemantapan dari para pemateri seminar baik dari dalam maupun luar negeri, bisa memberikan referensi untuk gambaran positif pengembangan dunia pertanian. Nah, untuk tahun ini seminar kami itu mengangkat tentang digital pertanian, di mana pematerinya adalah ada dari dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk luar negeri ada Prof. Stanley dari Pingtung University, sedangkan dari dalam negeri itu ada Pak Agung, beliau adalah dari Kementan, kemudian ada Pak Andi Bakhtiar dari Tanihub, serta ada guru besar kami dari Politeknik Negeri Jember yaitu Prof. Bagus. Kami berharap bahwa Semanis Tani Polije 2022 ini yang mengangkat tentang digital pertanian itu betul-betul akan mengangkat pertanian kita menuju pertanian yang maju, berkembang untuk ketahanan pangan kita. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jalan berbatu atau makadam sepanjang 2 km ini merupakan akses menuju SDN Manggisan 3 di Kecamatan Tanggul, Jember. Jika musim hujan, jalan ini sangat licin sehingga sangat menghambat perjalanan guru dan murid menuju sekolah. Di kawasan lereng pegunungan, tepatnya sekitar perusahaan daerah perkebunan atau PDP Sumberat Tenggulun ini, para murid harus berjalan kaki karena tidak bisa diakses dengan sepeda kayu. Kepala SDN Manggisan 3, Sulih Widodo bersama 10 tenaga pendidik berharap kepada pemerintah untuk membenahi jalan di daerah terpencil ini. Nah, karena sepinya dan rusaknya jalan tersebut, maka banyak warga sekitar daerah Koloran dan Desa Tegal itu, Dusun Tegal itu banyak yang menyekolahkan putra-putri mereka di SD Manggisan 4. Yang notabene jalan menuju ke SD Manggisan 4 itu lebih bagus dibandingkan akses menuju ke SD Manggisan 3. Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi jarak, justru akses ke Manggisan 3 lebih dekat, Bapak. Hanya 2 kilo, sedangkan akses menuju ke SD Manggisan 4 kilo. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi potensi tanaman talas kepada para anggota LMDH dan anggota petani kawasan hutan ini dilakukan oleh pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Kegiatan tersebut nantinya bisa memberikan manfaat bagi warga khususnya di kawasan hutan agar bisa mengembangkan usaha menanam talas karena permintaan komoditas talas saat ini cukup menggiurkan sehingga diharapkan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Kedepannya, Soleh selaku Kepala Desa Lojejer akan mengajukan kerjasama dengan pihak perhutani agar LMDH dan para petani di kawasan hutan bisa mengembangkan budidaya tanaman talas di kawasan RPH Gerintingan PKPH Wuluhan. Kita mencari terobosan dan syukur alhamdulillah agar supaya dikembangkan yaitu program penanaman talas Suriname dan talas Pratama. Jadi sistemnya kita kerjasama dengan pihak PT Agrobisnis Nusantara Jaya bahwasanya akan membuat pabrik di wilayah kami, di wilayah Desa Lojejer, sehingga bisa mengurangi pengangguran dan bisa memberdayakan masyarakat kami di pangkuan hutan khususnya dan umumnya di masyarakat petani. Lahan yang akan kita siapkan kurang lebih sekitar 400 hektar itu milik perhutani dan nanti kita akan kerjasama dengan pihak perhutani. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Melukis dengan media cat sering kita jumpai, tapi mengungkapkan kreativitas melukis dengan bulu ayam tentu menjadi keunikan tersendiri. Adalah Lasiono, sang pelukis berbakat asal Desa Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari, Jember, yang menyulap bulu ayam menjadi lukisan bernilai ekonomis tinggi. Dirinya mengaku kemampuan tersebut diperoleh secara otodidak setelah kurang lebih selama 7 tahun menekuninya di luar negeri. Melukis dengan bulu ayam tentu membutuhkan ketekunan dan juga ketelitian.
Dalam proses produksinya, Lasiono terkendala sulitnya memperoleh bahan baku utama, yakni bulu ayam kampung. Karena menurutnya, jenis bulu ayam tersebut memiliki tekstur lebih kuat dan tidak mudah rontok. Untuk mendapatkannya, Lasiono harus merogoh kocek sejumlah Rp40.000 untuk satu sak bulu ayam kampung. Karena sulitnya memperoleh bahan baku tersebut, Lasiono membandrol karya lukisannya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada tingkat kesulitan pengerjaan. Kalau seni lukis bulu sendiri saya mulai tahun 2015. Saya belajar otodidak. Tapi dulu waktu SMA saya pernah membaca buku karya Bapak Firdaus Alam Budi ya tentang mengupas seni lukis bulu. Sempat waktu SMA itu bukan belajar, sempat membaca bukunya. Cuma belum pernah praktek. Nah, setelah baru tahun 2015 saya iseng-iseng ada orang yang beli ayam, kok saya tertarik. Saya kumpulin, terus saya coba aplikasikan menjadi sebuah lukisan. Ternyata alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Saya memilih ayam kampung sama ya ayam kampung. Kalau ayam potong karena kurang bagus, bulunya kan rapuh, masih muda. Kalau ayam kampung kan otomatis ayamnya kan lebih lama umurnya. Kalau ayam potong itu kan 40 hari sudah dipotong, jadi bulunya masih muda banget. Untuk membantu peningkatan UMKM di Umbul Sari, pemerintah desa Umbul Sari akan menggelar pameran hasil produk UMKM di daerah setempat. Bulu ayam dilukis, bagaimana kita untuk tampak kita saksikan. Berkaitan dengan pemasaran memang kita kenalkan dulu. Kita beberapa kali sudah mengadakan bazar, mengadakan pameran. Semakin dikenal dan untuk selanjutnya jika kita bisa nanti akan kita expose, kita pajang di tempat-tempat yang lumayan prestis. Misalnya saja kita tempatkan di hotel, di pameran sana, kemudian bisa juga di kafe, langsung kita pasang di sana, kita beri berapa nilai jual kalau itu kita jual, harganya berapa, ini muncul seperti itu. Itu bagian dari promosinya. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.